larangan untuk menyebut non-muslim sebagai kafir. Banyak yang bilang orang Islam itu kafir. Tapi sebaliknya yang saya rasakan dari saya SD sampai saat ini, malah orang Islam itu yang sering bilang orang Kristen itu kafir. Maksudnya saya cuma ingin tanya, apakah ada bukti-bukti yang menggambarkan bahwa seorang Kristen itu kafir? LOF Channel membahas 3 pokok permasalahan, yakni logika, fakta, dan opini. Dari setiap video yang di-post, yang di-upload, yang diunggah dari LOF Channel memuat ketiga prinsip dasarnya, yakni logika, fakta, dan opini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LOF Channel. Kali ini LOF Channel mengangkat topik mengenai kata kafir. Karena kata kafir ini ada beberapa teman-teman kita atau saudara-saudari kita dari non-muslim, khususnya Kristiani, tidak legowo menerima kata kafir ketika mereka dipanggil kafir. LOF Channel akan membahas arti kata kafir dalam Islam dan Kristen dilihat dari Al-Quran dan Alkitab. Pertama kita lihat dari segi bahasa. Jadi di sini LOF Channel mengambil 3 bahasa. Yang pertama itu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Jadi semua bahasa Arab ini dalam kata kafir. Dalam bahasa Inggris itu pertama artinya adalah disbeliever. Artinya orang kafir. Yang kedua arti dari kata kafir itu adalah faithless. Yang artinya tidak setia atau tidak percaya pada agama. Yang ketiga yakni godless atau tak beriman. Yang berikutnya adalah miskin atau dalam bahasa Indonesia adalah jahat. Yang berikutnya adalah non-religius atau tak beragama. Jadi ini semua orang kafir, tidak setia, tidak percaya pada agama, tak beriman, jahat, tidak beragama, itu merujuk pada arti kata kafir dalam bahasa Arab. Berikutnya kita melihat definisi atau arti kata kafir dari kacamata etimologi. Kata kafir memiliki akar kata yang terdiri dari 3 huruf, yakni K, F, R, kafara, yang berasal dari kata kufur atau kafir yang berarti menutup. Jadi sejarah kata kafir ini, pada zaman sebelum datangnya Islam di Arab itu, istilah tersebut sudah digunakan untuk para petani yang sedang menanam benih di ladang. Kemudian para petani ini bercocok tanam, dia menanam benihnya, lalu kemudian menutup atau menguburnya dengan tanah. Sehingga kata kafir bisa diimplementasikan menjadi seseorang yang bersembunyi atau menutup diri. Dengan demikian, kata kafir menyiratkan arti seseorang yang bersembunyi atau menutup diri. Lanjut, kita lihat arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kafir itu terdiri dari 2 suku kata, yakni ka dan fir, yang artinya orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Rasulnya di sini dalam artian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Berikutnya kita lihat arti dari bahasa Arab. Kafir dari kata kafir, kafiruna, kufar, kafarah, kafirah, kafirat, yang artinya istilah Arab yang berarti kafir atau eh, rejektor atau penolakan, penyangkal, dan tidak percaya. Jadi kesemua artinya itu ya, penolakan, penyangkal, dan tidak percaya. Istilah ini mengacu pada orang-orang yang menolak atau tidak percaya pada Tuhan menurut Islam. Dalam versi Arab adalah Allah atau prinsip Islam. Yang berikutnya menyangkal kekuasaan dari otoritas Allah. Jadi dia tidak mengakui kekuasaan Allah. Dan dengan demikian sering diterjemahkan sebagai kata kafir. Istilah ini digunakan dalam berbagai cara dalam Al-Quran dengan pengertian yang paling mendasar adalah tidak berterima kasih terhadap Tuhan. Jadi karena sudah menyangkal, sudah ada ketentuan Allah atau Tuhan dalam Islam, dia tetap menyangkal dalam artian dia tidak tahu berterima kasih. Selanjutnya, kafir. Apakah kata kafir ini ada dalam Al-Quran? Baik, kita akan melihat jauh lebih dalam ke dalam Al-Quran ya. LOF Channel mengutip dalam Al-Quran Al-Kafirun ayat 1. Ini khusus untuk kata kafir ya. Jadi LOF Channel ini mengutip pada ayat satunya. Yakni, katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir. Jadi ini Allah sendiri berfirman kepada Nabi Muhammad SAW disuruh mengatakan, hai orang-orang kafir. Lanjut ke ayat berikutnya, LOF Channel ini mengambil ayat 1 sampai 6 untuk mengetahui apa sih makna sebenarnya dari surah Al-Kafirun ini. Makna yang kedua, dari ayat yang kedua adalah, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ketiganya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat keempatnya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelimanya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat keenamnya, untukmu agamamu dan untuk agamaku. Jadi ayat ini jelas disinilah toleransi yang difirmankan oleh Allah lewat Rasulnya Muhammad SAW. Jadi sini dikatakan pada orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Demikian pula, kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pula tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi untukmu agamamu dan untukku pula agamaku. Jadi dalam artian di sini Anda lakukan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi kalau ada orang di luar Islam yang mengatakan bahwa ada pemaksaan masuk Islam, inilah ayat yang membantah itu. Jadi dalam Islam itu haram hukumnya memaksakan orang masuk Islam, haram hukumnya. Tapi tugas dari seorang Muslim atau orang yang beragama Islam adalah hanya menyampaikan Islam kepada orang yang tidak kenal Islam. Hanya sebatas itu tugasnya. Persoalan dapatnya hidayah, itu persoalan Allah yang akan memberikan hidayah bagi siapa hambanya yang dia kehendaki. Jadi ini sangat jelas. Jadi kalau ada teman-teman yang mengatakan bahwa ada pemaksaan dari Islam kepada bukan Islam untuk masuk Islam, itu salah. Jadi besok lusa ada oknum dari Islam yang memaksakan orang lain di luar dari Islam untuk masuk Islam, itu bukan ciri khas orang Islam. Itu untuk penjelasan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Lanjut, kita lihat di ayat selanjutnya. Sebenarnya kata kafir itu banyak sekali terdapat dalam Al-Quran. Tapi LOF Channel ini mengangkat hanya beberapa ayat yang berkaitan dengan kata kafir ini. Kita lihat di
Al-Baqarah ayat 6. Jadi LOF Channel merujuk lagi ke Al-Quran khususnya pada Al-Baqarah ayat 6. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang tidak mau percaya, kafir, yang sebelumnya sudah dijelaskan dari segi pemaknaan kata kafir, sama saja atas mereka. Apakah engkau beri peringatan kepada mereka ataupun tidak engkau berikan peringatan, namun mereka tidak akan percaya. Makna dari ayat ini intinya kalau orang kafir yang betul-betul menutup dirinya untuk tahu Islam, apapun yang kita sampaikan kepadanya, dia tidak akan percaya. Tapi sebagai tugas seorang muslim hanya sekedar menyampaikan saja. Persoalan mereka dapat hidayah, teman-teman kita yang di luar dari Islam mendapat hidayah, hanya Allah yang tahu. Itu makna dari ayat 6 ini. Jadi tidak ada paksaan. Lanjut ke ayat selanjutnya ya, yakni Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 39. Ayat yang ketiga yang LOF Channel rujuk, di mana maknanya sebagai berikut. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi ini banyak teman-teman yang bertanya, kenapa sih kita dipanggil kafir? Kenapa bukan non-muslim saja? Ya, jadi ini sebenarnya kata kafir ini Allah betul-betul memberikan kata yang cukup toleran. Kenapa LOF Channel berpendapat demikian? Kenapa? Karena seandainya kita mau menggunakan kata non-muslim, non itu berarti bukan, muslim itu berarti selamat, berarti kalau kita panggil non-muslim berarti tidak selamat. Jadi kalau saya panggil teman-teman non-muslim berarti teman-teman yang tidak selamat. Jadi ini kafir itu diambil karena dari sejarahnya tadi bahwa hanya sekedar menutup. Jadi dia tidak mau tahu Islam. Jadi kalau ada saudara-saudariku dari non-muslim atau Kristiani khususnya, barangkali teman-teman ini harus betul-betul memahami arti kata kafir dalam versi Islam. Bahwa itu kata kafir bukan kata-kata yang betul-betul menjatuhkan orang di luar dari Islam. Tapi itu kata-kata yang sangat bijak dalam memberikan pemaknaan kepada orang-orang yang di luar Islam. Jadi hanya sekedar menutup diri. Jadi besok lusa kalau ada saudara-saudariku yang non-muslim yang ingin tahu tentang Islam, itu sudah masuk ke area bukan lagi kata kafir. Karena betul-betul dia mau mengetahui Islam. Persoalan hidayah, tinggal menunggu hidayah dari Allah. Itu persoalannya. Jadi banyak juga teman-teman yang mengatakan apa kami yang di luar Islam ini nantinya juga akan masuk surga. Ini saya jawab di sini barangkali menurut pendapat LOF Channel dari ayat Al-Baqarah ayat 39 khusus yang agama yang meyakini Allah itu satu dan Nabi Muhammad adalah utusan terakhirnya, mengatakan bahwa barang siapa yang masih berstatus kafir, yang tidak menerima Islam, yang seperti yang dibahas di video sebelumnya, bahwa Islam, aku ridhoi Islam agamamu, seperti firman Allah itu, aku ridhoi Islam agamamu. Jadi barang siapa yang tidak memeluk Islam, sampainya dia meninggal, menurut versi Islam, dia akan masuk neraka. Lanjut, kafir. Kata kafir, apakah juga ada dalam Alkitab? Baik teman-teman, sahabat LOF Channel, kita akan melihat apa sih arti kafir? Apakah ada dalam Alkitab itu arti kafir? Silahkan tonton di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Ya, sampai jumpa di materi selanjutnya.